wabarakatuh. Jumpa lagi para siswa-siswi kelas 10 SMK pada pelajaran pendidikan agama Islam pada materi kewajiban menuntut ilmu. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat dalam menjalani pelajaran ini. Bahwa dalam materi ini adalah kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, atau belajar adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau yang memerintahkan pentingnya kita belajar atau mencari ilmu. Misalnya adalah dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pada ayat ini, ayat pertama menjelaskan bahwa pentingnya kita membaca. Dengan membaca maka akan menjadikan pintu untuk masuknya ilmu. Maka diperintahkan untuk membaca atau belajar. Juga banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan atau memerintahkan bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu atau belajar, mendalami ilmu pengetahuan, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ilmu adalah mencakup seluruh pengetahuan yang diketahui oleh manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat, ini tentunya tidak boleh untuk dipelajari, karena kalau mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat maka bisa menimbulkan dosa. Sedangkan ilmu yang bermanfaat inilah yang kita diperintahkan untuk mau mempelajarinya, sehingga setelah mampu menguasainya maka bisa dikembangkan atau diajarkan kepada sesama muslim. Hukum mempelajari ilmu ada dua, yaitu yang pertama fardu kifayah. Kewajiban apabila sudah dikerjakan oleh satu orang, maka yang lain lepas dari kewajibannya. Di antaranya ilmu yang harus dimiliki orang muslim, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu eksakta, ilmu arsitek, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah fardu ain, yaitu kewajiban menuntut ilmu kepada setiap muslim tanpa kecuali. Kewajiban untuk menuntut ilmu kepada setiap muslim yang dimaksud dengan fardu ain ini adalah kita tidak boleh meninggalkannya, walaupun dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kita tetap dianjurkan, diperintahkan untuk menuntut ilmu. Seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tata cara beribadah, ilmu baca Al-Quran, dan sebagainya. Inilah termasuk fardu ain. Para siswa-siswi yang saya sayangi, selanjutnya adalah manfaat daripada atau keutamaan mencari ilmu. Di antara beberapa keutamaan orang yang menuntut ilmu antara lain, satu, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah
ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua adalah diberikan pahala yang besar pada hari kiamat. Yang nomor 3, merupakan sedekah yang paling utama. Seorang yang melajari ilmu dan mengajarkannya sesama muslim, ini adalah merupakan sedekah yang paling utama. Yang nomor 4 adalah diberikan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kelima, dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma salallahu bihi tariqan ilal jannah. Inilah beberapa di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, dibuka hati kita, diberikan kesempatan dan kemauan untuk bisa belajar ilmu agama sehingga bisa bermanfaat baik kehidupan kita diri sendiri, keluarga, dan bagi orang lain, sehingga bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada penghujung pembelajaran kita ini, maka kita sampai pada evaluasi atau post test, yaitu penyampaian soal-soal seputar apa yang sudah kita pelajari hari ini. Maka perhatikan baik-baik, disimak baik-baik, dan jawablah pertanyaan dengan benar. Nanti pertanyaan jawabannya bisa dikirim pada nomor WA yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, dengarkan dengan baik-baik. 1. Mengapa setiap manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu? Nomor 2, sebutkan di antara adab-adab yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Nomor 3, tuliskan hadis yang memerintahkan untuk menuntut ilmu beserta artinya. Nomor 4, sebutkan 3 keutamaan ilmu daripada harta. Nomor 5, tuliskan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta artinya. Demikianlah para siswa-siswi SMK, akhir dari pembelajaran kita kali ini tentang materi kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termotivasi, terdorong untuk mau belajar, semangat belajar mendalami agama Islam, sehingga bisa mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.